Halo guys. Ya, sekarang tanggal 14 Mei nih guys. 14 Mei mau jam 2 ya. Nih. 14 Mei mau jam 2. Gua ada waktu nih, gua mau ngevlog dulu deh. Kita taksi online lagi ya guys ya. Sama gua mau cerita sedikit nih guys. Kemarin persis siang gue itu lagi masuk di tol lah ya, mau keluar tol, tapi gue diberhentiin sama polisi, udah ditilang. Untungnya gue ada ini guys. Langsung Iya pak. bisa lihat sih tanggalnya. Itu ada markanya. Di mana ya, Ojek Pak? pulang ke kiri dari sana ke arah ke sini. Markanya di mana ya pak ya? Oh, marka itu. Iya, itu kan masih jauh. Oh. Itu dari mana? Ini ada dashcam pak, coba. Itu ada dashcam pak. Astaga. Marka dari mana pak? Ya, kasih ya pak. Oke. Yuk. Nah, untungnya nih guys, gue ada pasang dashcam nih guys. Jadi kemarin gue berhasil kabur guys dari Pak Pol. Dia berhentiin, bisa surat-surat. Ya tadinya mau udah pasti ditilang lah. Cuman karena gue ada dashcam ini, jadi aman. Ya udah deh guys. Itu salah satu ininya guys. Salah satu pentingnya pasang dashcam guys, untuk menghindari hal-hal seperti itu guys. Itu sih gue yakin juga polisinya nggak resmi sih ini, mau nilang orang orang cuman berdua doang. Ya makanya dia takut kali karena ada dashcam juga guys. Ya begitulah guys fungsinya dashcam, untuk menghindari hal-hal tersebut guys. Kalau nggak uang lagi, uangku hilang. Cari duitnya udah susah ya guys ya. Ngasih dia makan enak berdiri ya begitu. Berdiri stop. Pale lu. Oke deh guys. Ya udah kita lanjut lagi ya guys ya. Kita mau ngevlog hari ini. Tapi gue hari ini niatnya itu kita nggak ini guys, nggak narik sebanyak-banyaknya guys. Gue cuman pengen kasih gambaran aja kira-kira tuh narik berapa lama, terus dapat berapa kilometer, sama konsumsi listriknya dapat berapa, nanti penghasilnya berapa. Nanti gue pengen sharing guys. Jadi kira-kira worth it nggak nanti pakai mobil listrik. Kira-kira narik dari jam segini sampai jam segini, tripnya itu segini, konsumsi listriknya segini. Kira-kira seperti itu guys. Karena ini udah jam 2 juga ya guys ya. Gue pengen gak lama-lama deh. Nanti takut macet nih guys. Ini kan udah hari kerja lagi ya, habis libur panjang nih. Kayak sih Jakarta bakal macet guys. Ya gue kayaknya nggak mau ambil yang jauh-jauh deh. Mungkin di sekitar kota, atau mungkin di daerah-daerah situ aja guys. Ya udah ya guys ya. Yuk kita mulai yuk. Ini kita nyalain dulu. Grabnya kita nyalain. Ya sudah berhasil guys. Oke. Ya, oke guys. Ya, kita jalan dulu. Ya guys, kita mulai dari 100% ya. Ini tripnya udah gue nolin. Nanti kira-kira dapat berapa persen? Dapat berapa persen? Dapat berapa trip ya guys ya? Sekarang itu kita start di jam 2. Oke, yaudah kita mulai guys. Oh ya guys, gue mau ini juga nih, mau sharing juga, bukan sharing ya, kayak diskusi kali ya. Ada ini nih, sambil nungguin orderan deh nih, gue jalan dulu. Ini guys, apa sih? Aduh, gue lupa bilangnya. Ini ada mobil listrik di Jakarta, di daerah Palmera guys, yang katanya 3 hari nggak dipakai di garasi, tiba-tiba mengeluarkan asap guys. Itu kenapa ya guys ya? Gue bingung deh tuh guys. Kira-kira kenapa ya tiba-tiba mengeluarkan asap, padahal nggak dipakai sama sekali. Tapi sih kayaknya sih
kalau menurut gua ya guys ya, itu kayaknya sih ada problem sama kabel kelistrikannya deh guys. Mungkin kayak digigit tikus atau apa mungkin ya. Soalnya sih itu nggak dipakai, soalnya itu posisinya tidak dipakai. Kalau habis dipakai atau apa gitu, mungkin karena baterai mungkin bisa ya kan. Tapi ini kayaknya gara-gara tikus atau apa mungkin ya guys ya. Nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Ya mungkin memang masalah baterainya doang. Ya ini sih menurut gua ya bisa salah juga. Tapi kayaknya kalau menurut gue sih gara-gara tikus deh kayaknya deh. Sama hebatnya lagi ya guys ya, itu tuh dia hanya mengeluarkan asap gitu. Itu dia hanya mengeluarkan asap ya, tidak kebakar. Nah itu tuh hebatnya sistem baterai LFP guys. Yang namanya apa ya, namanya kebakar itu pasti bisa terjadi lah, namanya mobil listrik. Walaupun minim sekali ya guys ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya seperti yang inilah. Tapi dia tuh bukannya explode, bukannya meledak gitu guys. Dia tuh hanya mengeluarkan asap. Nah itu hebatnya baterai LFP guys, tidak meledak. Coba mungkin kalau yang bukan LFP ya, itu langsung pasti jadi api tuh guys, langsung kesamper jadi api. Nah makanya kalau yang mobil-mobil listrik sekarang itu tuh rata-rata semua mobilnya udah pakai baterai yang tipe LFP guys. Nah coba deh kalau kalian misalkan mau beli mobil, dicari tahu dulu sistem tipe baterainya tuh, tipe baterai yang udah dipakai tuh udah apa gitu. Yang LFP yang ya kemungkinan tuh semua mobil listrik ya, yang balik lagi ya guys, gue bilang ya, ada kemungkinan untuk kebakarnya itu adalah, nggak menutup kemungkinan. Ya namanya baterai ya kan, dari berjuta-juta baterai pasti ada yang namanya bisa meledak kan, bisa kebakar kan, bukan meledak ya, sorry, kebakar ya. Nah ya untungnya ya tadi ini tuh sistemnya tuh dia hanya mengeluarkan asap gitu, tidak langsung mengeluarkan api. Nah hebatnya lagi guys, damkar kita ya, mereka langsung cover mobilnya agar tidak, mungkin kalau misalkan keluar apinya tidak terlalu melebar ya. Ya itu sih SOP yang bagus ya guys ya. Jadi mobilnya langsung langsung di cover gitu. Jadi agar tidak menyebar kemana-mana lah. Kayaknya sih itu sudah sudah jadi bagian dari SOP kalau mobil listrik ini ya guys ya. Kalau mobil listrik tiba-tiba mengeluarkan percikan api ya guys ya, hebat sih damkar kita sih. Gue salut sama damkar kita. Dia maksudnya ini baru pertama kali ya guys kejadian ya di Indonesia, bisa dibilang ya guys ya. Di Indonesia ini baru pertama kali yang gue tahu mobilnya mengeluarkan asap, baru pertama kali. Tapi damkar kita tuh hebat banget. Mereka udah ngerti lah kayak harus bagaimana, apalagi ini mobil listrik, sistem ininya beda, sistem apanya, bukan sistem ya, sorry, apa sih ya, proses eksekusinya beda ya. Jadi mereka udah paham gitu guys. Gue salut sama mereka, apalagi kan mobil listrik ya, aparnya itu bukan apar biasa guys. Kalau mau matikan mobil listrik tuh itu ada apar khusus, bukan apar kayak buat ini apa sih, buat madamin api kayak api rumah gitu atau api apa gitu guys. Ini dia beda, nggak bakal mati guys kalau misalkan itu mengeluarkan api ya guys ya. Itu tuh pasti itu baterai itu tidak akan bisa padam gitu, harus pakai apar khusus ya. Nah untungnya juga tim damkar kita pasti guys udah punya apar khusus. Karena apa? Karena ya sistem SOP dia aja untuk masukin cover langsung menutupi mobilnya dengan cover aja, itu udah salah satu SOP terbaik saat ini guys. Gitu. Hebat, gue salut guys. Ya begitulah guys. Ini apa namanya, ini ya guys ya, namanya musibah, nggak ada yang tahu ya guys ya. Makanya gue juga di rumah tuh ngeri tikus juga takutnya. Namanya tikus kan di Indonesia ini, tikus ini merajalela ya guys ya.
Jadi mobil tuh gue semprot guys, gue semprot ini tisu. Dapat guys. Sebentar kita melipir dulu. Dapat guys, nih matiin dulu deh. Matiin dulu Grabnya. Oke, close dulu. Stasiun Cakung ke Buya. Yah. Segini guys. Ambil nggak ya? Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kita ambil aja deh guys. Kita ambil aja, kita jemput. Ya guys, kita jemput dulu deh guys. Ya nggak apa-apa lah, walaupun deket kan kita nggak nyari cuan, kita nyari ini aja. Nyari apa? Cari inilah, cari experience lah. Bisa dibilang experience. Ngomong apa experience. Ya udah, pokoknya kita jemput deh. Argo kecil, argo besar kita ambil aja, nggak apa-apa. Hari ini kita dapat berapa? Rencana sih gue sampai jam 6 lah guys. Rencana gue tuh sampai jam 6. Sebelum ya udah hektik sih Jakarta sih, pasti macetnya. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Pokoknya jam 6 gue mau pulang. Nggak malam-malam. Ya udah guys, kita jemput dulu nih guys. Oke guys, udah sampai guys. Tarifnya 15.000. Tarifnya 15.000. Tapi tadi gue dikasih 25.000 guys. Oke, bintang 5. Sudah selesaikan. Ya, kita jalan lagi guys. Tadi ini penjemputannya itu kayak 3 menit, sama nganternya itu tadi berapa ya? Nganternya itu sekitar 10 menit lah, nggak nyampe 10 menit. Ya kurang lebih ini 15 menit guys. Total habis waktu dari nganter sampai dari jemput sampai nganter guys. 15 menit dapat 25.000. Dikasih 25.000 guys. Orangnya baik, orangnya ngerti katanya. Ya, terima kasih Pak. Dia udah di cancel 3 kali guys ternyata guys. Sudah 3 kali di cancel. Jadi dia dia memang memang paham lah katanya. Tarif murah biasa driver pada nggak mau. Tapi dia punya inisiatif sendiri, memang selalu dilebihkan katanya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sudah mengerti. Mengerti keluh kesah taksi online mungkin ya. Ya, terima kasih Pak. Ya udah, kita lanjut lagi guys, cari orderan guys. Masuk lagi nih guys, orderan prioritas. Oke, kita jemput ya. Ya, berhenti dulu deh guys di LRT Jati Bening nih. Siapa tahu ada orderan masuk. Tapi kayaknya nggak boleh parkir sini deh. Tapi sebentar deh. Sebentar saja. Sambil lihat-lihat jalan kita kemana enaknya ya. Kayaknya di sini susah deh guys. Yaudah kita ini aja deh. Gue ke arah Kalimalang lagi deh guys. Balik lagi kita ke arah Kalimalang ya. Kalimalang. Aduh, apa tuh jatuh? Kita jalan lagi aja ke arah Kalimalang guys. Siapa tahu di tengah jalan dapat lagi. Ya Grabnya gue belum nyalain lagi. Nyalain Grabnya dulu guys. Oke, ntar kalau ada orderan lagi kita lanjut lagi ya guys ya. Aku mau jalan dulu. Dapat lagi guys 14.000. Tapi kita ini ya, kita lihat jemputnya. Harusnya sih dekat nih guys jemputnya. Berapa menit jemputnya? 2,7 6 menit. Ya udah deh guys, kita gas aja ya. Wah, hujan guys. Apakah nantinya ada perkalian nih kalau hujan? Kalau ada perkalian kayaknya seru nih ya guys ya. Kita lihat nanti deh. Tapi ini hujan sih guys. Udah kita lihat nanti ya guys ya. Nah, ada nggak nih perkalian nih? Ya, dibatalin guys. Ya udahlah, belum rezeki. Oh, dapat lagi guys. Ke Moi Mall of Indonesia. Ya
kita gas yuk, kita gas. Tapi tunai ya, telepon dulu deh, takutnya ntar apa sih digendong. Oh ya guys, tadi yang ke Moi itu kan diarahin sama Gojeknya masuk tol ya. Ya gue bilangin ayah ternyata nggak mau, ya udah cancel. Belum rezeki berarti. Lagian kalau jalan biasa pasti macet sih. Ya, ini udah dapat lagi guys ke Harapan Indah nih. Kita jemput aja langsung ya. Ya. Jemputnya di sini guys. Untung bukan malam-malam ya guys ya jemputnya guys. Jemputnya tempat-tempat begini guys. Oke deh, oke. Oke guys, udah selesai jemput. Udah selesai antar. Dikasih tip tuh guys. Tapi nggak tahu berapa. Oke, terima kasih dulu. Selesai. Iya. Coba kita lihat tipnya berapa sih? Ya 5.000. Oke lah, terima kasih kak. 81.000. Oke. Lanjut lagi guys. Baru selesai 3 trip guys. Ya, kita lihat ini ke arah mana kita nih. Tapi kita jalan dulu ke depan. Putar balik dulu ya, putar balik ke arah depan Harapan Indah lagi. Oh, mie gacoan. Baru lagi mie gacoan. Mie teramai. Tapi gue belum pernah coba guys sampai sekarang guys. Enak gak tuh guys mie gacoan guys? Jadi penasaran sih, tapi kayaknya gak ada waktu. Bukan gak ada waktu sih kayaknya. Belum jodoh kayaknya sama mie gacoan. Nanti kita coba kapan-kapan. Waduh, hati-hati mas. Udah masuk begini udah putar balik. Masih saja kau ini. Nanti di depan coba kita ngetem dulu guys. Aduh, jangan sini deh, ini silo guys, mataharinya mau sunset nih. Jam 4 lewat nih guys sekarang. Udah mau sunset. Aduh, jangan berhenti sini deh guys. Depannya ngadep kemana sih, arah mana sih? Ngadep ke barat. Kemana sih kita ngadepnya nih? Biar aman dari matahari. Wow, mataharinya anjing. Sini. Ya udah, sambil jalan aja lah guys, pelan-pelan guys. Mau sharing apa lagi ya kita ya? Bingung nih guys. Pengalaman apa yang mau kita sharing ya? Soal nggak enak pakai mobil listrik. Apa gimana? Nggak enaknya ya udah oke deh. Menurutku tidak enaknya pakai mobil listrik adalah kalau misalkan lagi narik nih ya, baterainya tinggal ya, hitunglah baterai itu tinggal di bawah 50%. Tapi masih perjalanan kayak masih jauh guys. Bukan masih jauh ya, maksudnya gimana ya, masih pengen terus narik lah, masih lama gitu pulangnya. Ya mau nggak mau cari tempat charging dulu gitu. Dan cari tempat chargingnya ya butuh, maksudnya gimana ya, butuh waktu sedikit lah buat searching atau buat lihat-lihat dulu di mana yang terdekat gitu.
Karena kan nggak kayak pom bensin ya dia. Kalau kita pom bensin ya udah tinggal jalan aja. Mungkin juga pom bensin kan kelihatan tuh, udah gede kan tuh pom bensin. Kalau EV charging kan kita ya mau nggak mau lihat di aplikasi lah. Aplikasinya ada banyak sih, swasta juga ada banyak sih. Ya cuman mesti cari dulu intinya. Mesti cari, udah cari habis itu lihat lagi ini tersedia apa enggak, lagi dipakai apa enggak gitu. Paling itu aja sih nggak enaknya sih menurut gue ya. Kalau sisanya sih overall sih enak sih, nggak ada inilah, no complain lah. Sama mobil ini sebenarnya juga bagi gue enak, bagi gue pribadi enak. Yang orang-orang awam lah, yang bukan advance-nya ya di mobil ya, bagi gue ini enak. Kalau yang berpengalaman tentang mobil atau yang experience-nya udah lebih tinggi soal mobil yang nggak tahu juga. Tapi menurut gue bagi gue ini enak, nyaman, nggak gede nggak kecil, masuk jalan sempit masih enak. Ini enak. Ini cukup lah buat keluarga kecil ya, keluarga kecil ini cukup guys, enak. Belum masuk lagi nih guys, baru 3 trip. Aduh, udah jam 4. Sebentar lagi gue mau udahan nih. Ya udahlah, coba melipir dulu kali ya. Melipirnya kemana tapi dari tadi melipir tapi nggak ada tempat buat melipir nih gue. Kemana ya enaknya ya? Lurus aja deh, coba deh. Ya udah, siapa tahu lurus bisa melipir sebentar. Kita pelan-pelan aja jalannya sambil nunggu orderan lagi nih guys. Soalnya udah mau jam-jam pulang kantor nih, bakal macet nih. Udah kadang gue kalau udah macet, aduh, kadang males. Sama macetnya males kadang. Tapi harus semangat sih ya. Namanya juga cari rezeki ya guys ya. Harus tetap semangat guys. Jadilah sambil tunggu-tunggu, gue mau cari tempat biar bisa melipir nih. Tapi ngetem dulu. Tapi kayaknya depan bisa deh ngetem deh. Ya udah, ntar kita lanjut lagi ya guys ya kalau udah dapat ya. Jadi banyak yang pada ngetem nih guys. Ngetem sini dulu aja deh. Guys, dapat orderan lagi guys. Dealer Mitsubishi Cakung. Oke, kita gas yuk, kita gas. Saldonya lagi. Tarifnya 26.000. Oke, gas. Ambil arah timur. Jemputnya juga deket nih ya, 7 menit. Oke, yuk kita gas. Guys, udah nurunin penumpang nih. Kayaknya gue mau balik aja deh ya guys ya, sebelum macet nih guys. Ini sih udah mau jam 5 nih guys. Kayak gue pulang aja deh ya. Nggak jauh sini dari rumah sih. Ya udah deh, kayak hari ini khusus begitu aja deh guys. Nanti kita hitung ya guys, saya dapat berapa nih guys. Sekarang sih mau jam 5 nih, 16.46 guys. Jam 5 sorry guys, jam 5 kurang 14 guys. Ya udahlah, kita on the way pulang aja deh. Ini tetap sih gue nyalain sih guys ininya, aplikasinya, tapi kayaknya dia udah mulai membisu guys. Aduh, kenapa ngambek lu kayak cewek? Ya elah, nggak mau ngomong nih aplikasinya nih, nggak mau berbunyi, gila. Sumpah lu kayak cewek nih aplikasi. Nggak ding, baru juga. Maksudnya baru juga nurunin, masa langsung bunyi. Tapi biasa sih kayaknya ya kalau ini estafetnya jalan terus guys. Tapi ini kayaknya bukan di kota deh. Karena kalau misalkan di Jakarta sih, kalau gue narik di Jakarta tuh ya, nggak berhenti guys estafetnya. Ambil. Karena ya yang tarifnya kecil-kecil berapa, tetap gue angkut sih sama gue. Makanya dari situ kayaknya estafetnya nggak berhenti guys. Oke deh guys, sama yang misalkan kalian nih, wah dibuang ke sini, putar dulu kita. Oke, diputar dulu. Ya guys, untuk misalkan kalian yang driver juga nih, lagi susah nggak sih dapat orderan nih? Kayak gue merasa gue juga ini ya anyep nih akun. Apa memang gue aja? Apa memang semua ini guys, semua driver nih guys?
Coba tolong bantu komen ya guys, yang kalian para driver juga nih, khususnya hari Senin deh. Senin gue juga ada narik tuh, tapi gue nggak nge-vlogin guys. Gue cuman kasih bikin short aja. Gue bikin short vlog aja di penghasilan. Karena gue apa ya, agak ribet soalnya kalau nge-vlog sambil narik. Nggak terbiasa guys, karena belum jadi vlogger handal. Kalau ada vlogger handal kayak vlogger yang lain, beda cerita ya guys ya. Ya udahlah guys, nanti kalau udah sampai rumah masih belum dapat orderan, kita langsung hitung-hitungan aja deh ya. Nanti lanjut lagi guys. Dapat lagi guys. Ini gue dibawa ke Jakarta nih, Jakarta Timur, ke daerah Gading guys. Harganya 46.000 guys. Ya udah mau nyampe rumah, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita gas lagi. Belum jam 6 ini, rencanakan sampai jam 6 guys. Oke, udah kita jemput guys. Ya guys, gua udah selesai deh nih. Nah ininya, perjalanan hari ini. Tadi tuh dapat ke bandara guys. Aduh, sorry, kecikukan. Tadi dapat ke bandara. Jadi ya udahlah, gua ambil aja deh. Tadi udah mau pulang, cuman dapat ke bandara. Totalnya itu 130.000. Ya udahlah, ambil aja lah. Nih, tadi guys tuh dapat ke dari Jatibening tuh ke Tangerang City tuh. Ini ke bandara nih guys, yang ini nih. Dikasih tip lagi 20.000. Wah, terima kasih. Ya udah deh, kita hitung ya pendapatannya yuk. Kita hitung ya guys, baterai mobil 51%. Jarak yang ditempuh tuh 154 ya guys ya. Kita hitung yuk. 100% dikurang 51. Pemakaiannya 49% guys, kali 40 kWh bagi 100. Dapat segini guys, 19,6 kWh. Kali per kWh 2000. Biaya listriknya segini guys, 39.200. Oke, langsung aja sama pendapatannya guys. Pendapatannya di 374.200 dikurang 374.200. Jadi segini guys pendapatannya guys. Bener ya, 374.200. Oke. Bersihnya segini guys, udah dikurang sama konsumsi listrik guys. Ya, kira-kira begitulah guys. Kerja tadi dari jam 2 ya, sampai jam sekarang mau jam 10 nih. Nah, ya hitunglah jam 10 lah guys. Ya, kira-kira kerja dari jam segitulah. Dapatnya segitu guys. Worth it nggak guys kira-kira begitu? Dapat segitu. Ya udahlah, gue terima kasih ya guys ya udah support channel gue, udah komen, udah nge-like, sama gue juga pengen sangat-sangat berterima kasih ya karena kalian udah support gue di channel YouTube gue. Ya kira-kira kalau misalkan mau bikin konten apa bisa komen guys di bawah guys, nanti gua buatin komen lagi konten yang sesuai kalian inginkan. Ya udah guys, see you, bye bye.